Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, gimana belajar di rumahnya? Tetap semangat ya. Sekarang belajar membaca dan menghitung bareng kakak yuk. Kenapa sih harus bisa membaca dan menghitung? Karena dengan membaca dan menghitung, kita dapat menambah kosakata, kita dapat meningkatkan kreativitas dan imajinasi, dan juga kita pandai berkomunikasi. Simak terus ya videonya. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenal huruf-huruf dari A sampai Z. Oke adik-adik, kita mulai ya. Yang pertama, huruf A. Dalam penulisan huruf, itu terdapat dua jenis, yaitu huruf kapital dan huruf kecil. Huruf kapital itu digunakan di awal kalimat, sedangkan setelah itu menggunakan huruf kecil. Huruf pertama ialah huruf A. Selanjutnya, ini adalah huruf B. Kemudian, ini huruf C. Kemudian, ini huruf D. Kemudian, ini huruf E. Kemudian, ini huruf F. Kemudian, ini huruf G. Kemudian, ini huruf H. Sampai sini, udah paham atau belum? Selanjutnya, setelah H, ialah huruf I. Kemudian, huruf J. Kemudian, huruf K. Kemudian huruf L. Kemudian huruf M. Kemudian huruf N. Kemudian huruf O. Kemudian huruf P. Kemudian huruf Q. Kemudian huruf R. Kemudian huruf S. Kemudian huruf T. Kemudian huruf U. Kemudian huruf V. Kemudian huruf W. Kemudian huruf X. Kemudian huruf Y. Dan yang terakhir huruf Z. Apakah kalian sudah menghafal huruf-hurufnya? Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu huruf alfabet agar kalian lebih mudah untuk menghafalkannya. Kita nyanyikan bersama-sama ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kita akan mengenal huruf-huruf vokal. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke sub materi yang pertama, yaitu mengenal huruf vokal. Huruf vokal itu apa sih? Huruf vokal itu adalah huruf hidup yang nantinya akan menemani huruf konsonan agar mudah dalam setiap pembicaraan. Huruf vokal itu ada berapa sih? Jadi huruf vokal itu ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Untuk selanjutnya, contohnya, kita lihat di bawah ini. Yang pertama ialah huruf konsonan B dengan huruf vokal A. Ini dibacanya ba, B bertemu dengan A. Selanjutnya ada bi, bu, be, dan bo. Menggunakan huruf konsonan lain, itu terdapat contoh di bawahnya, yaitu ca, ci, cu, ce, co. Untuk sampai sini, apa adik-adik sudah paham? Kalau sudah paham, kita bisa lanjut ke kalimat dan contoh selanjutnya.
Kalau belum paham, mungkin bisa di-pause dan diulang-ulang pada materi sebelumnya. Oke, kita lanjut pada contoh kata dan kalimat. Di bawah ini terdapat dua contoh kalimat, yang dimana kalimat pertama berbunyi Budi suka membaca. Di sini terdapat 3 kata untuk membentuk satu kalimat. Untuk contoh selanjutnya ialah Zaki suka makan. Nah, sampai sini apa ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham? Kalau belum paham, mungkin bisa mengulang materi sebelumnya untuk mengenal huruf konsonan dan juga huruf-huruf vokal. Oke, submateri selanjutnya ialah mengenal tanda-tanda baca dan juga mengaplikasikannya pada contoh yang ada di bawah ini. Untuk tanda baca yang pertama itu ialah tanda titik. Tanda titik itu apa sih? Yaitu tanda titik ialah tanda yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya ada pada kalimat yang pertama ini, yaitu nama saya Rudi, diakhiri dengan kata titik. Selanjutnya ialah tanda baca koma. Tanda baca koma ialah tanda baca yang digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilang. Seperti contoh pada kalimat kedua ini, di mana di kalimat kedua ini kita merinci warna-warna yang terdapat dalam pelangi. Seperti warna pelangi ialah merah, kuning, hijau, biru, dan sebagainya. Yang dimana setiap kata warna ini diberi pemisah dengan tanda koma. Mengapa bukan tanda titik? Karena tanda ini bukan digunakan untuk mengakhiri setiap kalimat, tapi hanya sebagai pemisah untuk melanjutkan pada kata selanjutnya. Selanjutnya ialah tanda seru. Tanda seru ialah tanda yang dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah atau yang menggambarkan kesungguhan. Pada contoh di bawah ini, kita menggunakan tanda seru pada kalimat seruan, di mana contohnya ialah jauhkan cicak itu, tanda seru. Dan juga banyak bisa digunakan pada kalimat-kalimat lainnya. Selanjutnya ialah tanda tanya. Tanda tanya ialah tanda yang selalunya digunakan pada setiap akhir kalimat tanya. Seperti contoh di bawah ini. Di mana rumah Budi? Tanda tanya. Oke, sekian pada materi kedua ini. Bagaimana adik-adik? Mudah tidak? Semoga materi tadi yang sederhana tersebut dapat mudah dipahami dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua ya. Dan jangan lupa, dalam kondisi seperti ini kita tidak boleh malas untuk belajar, karena belajar itu tidak terbatas hanya di sekolah. Baik di rumah, di tempat bermain, kita tetap harus belajar. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menjadi motivasi kita untuk selalu membaca dan gemar membaca lagi ke depannya. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Terima kasih ya, berkat program KKN pengajaran hari ini adik saya bisa membaca dengan lancar karena materi yang disampaikan itu mudah dipahami oleh anak-anak.